Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pengukuran ya. Pengukuran di praktek 2. Untuk praktek 2 ini elemen kompetensinya adalah menggunakan alat ukur multimeter. Adapun nanti alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama multimeter analog, kemudian power supply DC, power supply AC, dan bahannya adalah modul trafo step down 3-12 volt dan resistor 10 ohm, 120 ohm, 1x5 dan 18K. Untuk melaksanakan praktek pengukuran dengan multimeter, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengkalibrasi dulu ya. Multimeter ini akan kita kalibrasi agar nanti hasil pengukurannya tepat. Baik, untuk kalibrasi yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita cek dulu apakah jarumnya sudah tepat berada di angka 0 sebelah kiri. Kalau belum, kita posisikan tepat ke angka 0 sebelah kiri dulu. Kita putar skrupnya ini sampai angka 0 sebelah kiri ya. Oke, sudah sesuai. Untuk mengukur nilai hambatan senilai 10 ohm, maka selektor switch kita posisikan ke arah ohm meter ya. Ini karena yang kita ukur 10 ohm, kita posisikan aja ke kali 1 ya, ke kali 1. Kemudian kita kalibrasi lagi apakah jarum sudah bisa tepat menunjukkan angka 0 sebelah kanan ya. Ternyata belum. Kita kalibrasi dulu dengan memutar zero adjustmentnya ini. Kita putar ke kanan iya, sampai tepat di angka 0 sebelah kanan. Oke, setelah bisa sesuai, kita siap melaksanakan pengukuran. Pastikan jarum tepat di angka 0 sebelah kanan agar hasil pengukurannya akurat. Ini adalah resistor yang akan saya ukur 10 ohm ya, dengan kode warna coklat hitam. Oke, mari kita ukur. Agar hasil pengukurannya akurat, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita memegang dua ujung probe. Nah, ini bisa kita siasati dengan menekuk kaki-kakinya kalau komponen seperti ini. Oke, ini kita lihat. Hasilnya adalah di layar kita lihat pada skala yang paling atas, skala ohmmeter. Di sini menunjukkan angka 9 ya, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya resistor ini untuk nilai hambatannya terbaca 9 ohm. Meskipun secara kode warna 10 ohm, tapi setelah kita laksanakan pengukuran ternyata hasilnya adalah 9 ohm. Untuk resistor 1x5 ya, di sini kode warna coklat hijau merah. Posisi selektor switch kita posisikan ke kali 100 ya, kali 100 saja lah, boleh lah. Kali 100, kemudian saya kalibrasi lagi. Ya, 0 sebelah kanan iya. Oke, sudah tepat 0 sebelah kanan. Kemudian kita cek nilai sebenarnya. Pada multimeter menunjukkan ke angka 16 ya, 16. Artinya nilai hambatan dari resistor 1x5 ya, di multimeter terbaca 1K6 atau 1600 ohm. Oke, cara membacanya adalah skala yang ditunjuk oleh jarum di sini 16, kita kalikan dengan selektor switch kali 100, hasilnya 1600 atau 1K6. Untuk pengukuran yang selanjutnya adalah resistor dengan nilai 18K. Di sini saya punya resistor dengan kode warna coklat
abu-abu oranye 18K. Untuk 18K kita posisikan saklar ke kali 1K gitu aja ya, kali 1K. Kemudian kita kalibrasi dulu, jadi setiap kali merubah selektor switch kita kalibrasi. Ini berubah lagi, kita posisikan ke 0 ya. Oke, kita ukur. Di sini menunjukkan angka 19 ya, 0, 1, 2 di skala ohm meter ke angka 19. Artinya nilai yang terukur dari resistor 18K ini adalah 19K menurut alat ukur saya. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan AC dari trafo step down ya, trafo step down. Di sini kebetulan tegangannya yang ada adalah 4,5, 6, 7,5, 9, 12 dan 15. Baik, seperti biasa sebelum kita pergunakan untuk mengukur, kita cek lagi ya, kita cek dulu apakah sudah tepat menunjukkan angka 0 sebelah kiri ya. Ini sudah tepat ya. Kalau belum tepat, dikalibrasi dulu. Untuk pengukuran tegangan AC, maka kita posisikan selektor switch ke arah ini, skala AC ya. Selektor switchnya kita posisikan ke skala AC volt. Kita lihat dulu di sini tegangan yang akan kita ukur berapa ya. Di sini saya akan mengukur yang 4,5 volt AC, maka untuk selektor switchnya saya pilih batas ukur yang di atasnya. Kita pilih angka 10 aja lah, 10 ya, AC volt 10. Kemudian kita tinggal menempelkan probe ini ke kaki-kaki dari trafo, boleh terbolak-balik untuk pengukuran AC. Oke, kita tempelkan probe-nya, boleh dibolak-balik, tidak ada masalah. 0 dan 4,5. Baik, setelah kita lihat di display ya, jarum menunjukkan angka 4,2. Kita lihat ya, karena selektor switchnya di batas ukur 10, maka kita baca skala 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10 AC volt. Artinya nilai terukur, tegangan terukur adalah 4,2 volt. Kemudian saya akan mengukur output dari trafo 6 volt ya, 6 volt. Berapa hasilnya? Kita coba. Batas ukur tidak saya rubah karena masih bisa untuk masih mampu ya, untuk skala 0 sampai 10 ini 6 volt. 6 volt terbaca 5,8 ya, 5,8 volt. Jadi hasil pengukuran dari output trafo 6 volt terbaca nilainya adalah 5,8 volt. Oke. Kemudian 9 volt. 9 volt kita tidak perlu merubah selektor switch ya. Kita masih bisa pakai skala yang sebelumnya 0 sampai 10. Hasilnya adalah di sini terlihat 9,2 ya. Untuk pengukuran output trafo 9 volt AC terbaca 9,2 volt. Kemudian untuk tegangan yang 12 volt, maka kita harus memutar selektor switch ke batas ukur yang di atasnya. Di sini adalah 50. Oke, 50. Kita lihat berapa nilai terukurnya di sini. 12 volt terbaca
14 ya, 14 10. Kita lihat di skala yang 0 sampai 50. Di sini jarum menunjukkan pada titik 20, 15, 14. Jadi terbaca 14 volt AC. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tegangan DC ya. Untuk tegangan DC ya seperti biasa, sebelum pelaksanaan pengukuran maka kita kalibrasi dulu, posisikan jarum ke 0 sebelah kiri seperti biasa. Untuk pengukuran jangan sampai terbalik. Probe merah ini kita tempelkan ke kutub positif, probe hitam negatif. Untuk DC tidak boleh terbalik. Selanjutnya saya akan mengukur output tegangan DC dari power supply ini ya, power supply variabel. Di sini ada 1,5 sampai 12 volt. Saya akan ukur yang 9 dulu seberapa hasilnya ya. Kita lihat. Untuk pengukuran DC 9 volt, maka selektor switch saya posisikan di DC volt dengan batas ukur 10 ya, batas ukur 10. Oke, 10. Oke, saya akan coba dengan batas ukur 10 apakah betul power supply ini 10 volt. Setelah saya cek ternyata lebih ya, lebih dari 10 volt. Berarti ini tidak bisa untuk mengukur 10 volt. Maka kita naikkan aja. Kita naikkan untuk ini batas ukurnya, selektor switchnya kita naikkan. Kita lihat, saya naikkan ke 50, menunjukkan angka dari 0 sampai 50 di angka 12 ya. Jadi power supply yang seharusnya tertulis 10 volt di sini terbaca outputnya 12 volt. Jadi sedikit agak tidak sesuai. Selanjutnya saya akan mengukur 12 volt. Kalau tadi 10 volt, sekarang 12 volt. Saya geser selektor switchnya ke 12. Berapakah hasilnya di sini? Untuk batas ukur masih sama menggunakan DC volt 50 dan kita coba hasilnya menunjukkan angka 15 ya. Jadi untuk 12 volt di power supply DC itu setelah saya ukur ternyata hasilnya 15 volt. Untuk yang selanjutnya saya akan mengukur tegangan 15 dan 18 volt. Saya ganti power supply ya yang bisa tegangannya di 15 dan 18 volt. Saya menggunakan power supply variabel untuk notebook ini, notebook. Mari kita cek bersama-sama. Untuk tegangan 15 volt saya tidak perlu merubah batas ukur, masih tetap di 50 ya. Masih tetap di 50, masih aman, tidak ada masalah. Oke, kita lihat berapa hasil pengukurannya. Kita lihat di sini untuk 15 volt iya terbaca di multimeter menunjukkan angka 14,5 ya. Jadi pada power supply dengan variabel ya 15 volt hasil pengukuran 14,5 volt. Kita melihat pada skala 0 sampai 50 sesuai batas ukur tadi 50 ya, jarum menunjukkan angka 14,5 volt. Selanjutnya saya akan mengukur output DC 18 volt masih dengan menggunakan power supply yang sama. Kita cek berapa tegangannya. Yang 18 volt batas ukur tetap 50 masih bisa kita pakai. Di sini terbaca 15, 16, 17, 15, 16, 17 ya. 17 volt. Oke, terbaca 17 volt.